Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Chem Easy. Di video kali ini, kita akan melanjutkan bahasan pada KD 3.3 kelas 10. Di video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron dari suatu atom. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bilangan kuantum. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Nah, bilangan kuantum ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan teori atom, ya. Semoga kalian masih ingat teori atom yang terakhir, yaitu teori atom modern atau mekanika kuantum. Erwin Schrödinger menyusun suatu cara untuk mengetahui keberadaan dari elektron dalam suatu atom, yaitu dengan adanya bilangan kuantum ini. Ya, jadi bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menentukan kedudukan atau posisi elektron pada atom. Nah, jenis-jenis bilangan kuantum ada 4. Bilangan kuantum utama yang disimbolkan dengan N, bilangan kuantum azimut atau L, bilangan kuantum magnetik atau M, dan bilangan kuantum spin atau S. Nah, mari kita mulai bahas bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini adalah bilangan yang menjelaskan tingkat energi utama atau kulit utama dari suatu atom. Jadi kalau misalkan kita gunakan kembali teori Niels Bohr ya. Jadi di Niels Bohr itu kan ada kulit-kulit nih dari inti atom, kemudian ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Nah, kulit utama inilah yang disebut dengan bilangan kuantum utama. Oke, jadi kalau misalkan kita konfigurasikan suatu atom atau elektron yang kita konfigurasikan, maka kan didapat misalnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan seterusnya. Jadi bilangan kuantum utama itu adalah kulit utama. Nah, kulit utama itu adalah angka yang terletak di sebelah kiri dari subkulit. Ya, jadi angka 1 ini, angka 2 di sini, angka 3 ini, ataupun angka 4 ini namanya adalah kulit utama. Jadi kalau misalkan elektron yang kita mau teliti itu ada di 1s2, maka N-nya adalah 1. Kalau di 2s2 ini berarti N-nya sama dengan 2. Misalkan di 3p6, maka N-nya atau bilangan kuantum utamanya adalah 3. Selanjutnya adalah bilangan kuantum azimut atau L. Bilangan kuantum azimut ini adalah bilangan yang menjelaskan subkulit. Ya, subkulit itu ingat ada S, P, D, dan F. Nah, untuk subkulit S, bilangan kuantum azimutnya bernilai 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Jadi ingat ya, S, P, D, F 0, 1, 2, 3. Jadi misalkan 1s2, maka elektron yang ada di subkulit S ini memiliki Biltum azimut sama dengan 0. Misalnya di 3p6, karena ini P, ya blok P, maka L-nya sama dengan 1. Kemudian kalau di blok D, ya orbital itu juga bisa dibilang blok. Oke. Untuk subkulit D, maka bilangan kuantum azimutnya atau L-nya sama dengan 2 ya. Jadi simpel sekali melihat dari bilangan kuantum azimut ini. Tinggal kita lihat elektronnya itu berada di pada subkulit apa. Kalau dia S, maka L sama dengan 0. Kalau dia P, L-nya sama dengan 1. Kalau dia D, L-nya sama dengan 2. Kalau dia F, L-nya berarti sama dengan 3. Selanjutnya itu bilangan kuantum magnetik atau M. Nah, bilangan kuantum magnetik ini adalah bilangan yang menjelaskan orbital khusus yang ditempati elektron dalam sebuah subkulit. Jadi, kalian harus tahu dulu bahwa subkulit S itu punya satu orbital. Jadi, kotak-kotak ini dinamakan dengan orbital, ya. S punya satu orbital, P itu punya 1, 2, 3 orbital, D itu punya 5 orbital, F punya 7 orbital. Oke, nah untuk subkulit S ini yang satu orbital, nilai M-nya yang memungkinkan dia hanya 1, berarti M sama dengan 0. Untuk P ada 3 kemungkinan, ya, -1,
0 atau plus 1. Subkulit D itu dari min 1, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, untuk subkulit F itu ada 7 kan? Dimulai dari paling kiri itu min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, jadi nomornya ini gampang juga nih diingat. Semakin ke kiri itu semakin negatif, semakin ke kanan itu semakin positif. Tengah-tengah, ya, tengah-tengah itu 0. Misalnya ya, misalnya 3p3. Nah, di sini elektronnya adalah 3. Oke. Maka di orbital P ini, subkulit P yang punya tadi kan 3 orbital, akan diisi oleh 3 buah elektron. Cara pengisiannya, jadi ada beberapa kaidah. Nah, ini untuk kaidah Han namanya. Kaidah Han ini pengisian elektron itu dimulai dari dia tunggal dulu ya, tunggal sendiri-sendiri dulu, baru berpasangan. Nah, jadi cara pengisiannya itu seperti ini. Untuk tunggal, dia awalnya kita buat panah ke atas, ya, panah ke atas seperti ini. Jadi kalau 3 berarti 1, 2, 3, dan mengisi satu-satu orbitalnya, ya, dimulai dari yang sebelah kiri. Kemudian kalau 3D8 berarti kan ini ada 8 elektron dan subkulit D, ya. Subkulit D itu ada 5 orbital. Jadi kita buat dulu kotak-kotaknya ini ada 5. Kemudian kita nomorin masing-masing kotaknya, masing-masing orbitalnya. Ini tengah-tengah 0, ke kiri min 1, min 2, ke kanan plus 1, plus 2. Awalnya kita tulis dulu, ini kan 8 nih, kita tulis dulu berarti bertunggal dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti baru balik lagi ya yang ke bawah D-nya. Kalau berpasangan maka satu ke atas, satu ke bawah. Jadi sudah 5 kan tadi, 5 sudah 1, kemudian balik lagi yang paling kiri 6, 7, 8. Seperti itu ya. Kalau ditanyanya maka elektron terakhirnya berada pada bilangan kuantum magnetik berapa? Maka di 3D8 ini elektron terakhirnya kan berhenti di sini nih. Jadi M-nya sama dengan 0. Seperti itu. Kalau yang 3P3 tadi yang terakhir kan di sini nih. Maka M-nya sama dengan plus 1 untuk yang elektron terakhir. Ya. Jadi tiap elektron dalam atom itu tidak mungkin memiliki keempat bilangan kuantum yang sama, ya. Mungkin ada 3-nya sama nih, tapi salah satu pasti berbeda, ya. Tidak mungkin keempatnya sama. Yang terakhir adalah bilangan kuantum spin, simbolnya S. Bilangan kuantum spin ini adalah bilangan yang menjelaskan arah rotasi elektron dalam orbital. Jadi kalau arahnya tadi ke atas, maka bilangan kuantum spinnya itu plus setengah, ya, bernilai plus setengah. Kalau arahnya ke bawah itu berarti min setengah. Oke, selanjutnya kita contohkan saja ya bagaimana cara menentukan bilangan kuantum dimulai dari konfigurasi elektronnya. Oke. Nah, contoh, tentukan keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir unsur berikut. Ya, ada A, B, C. Nah, keempat bilangan kuantum ini artinya yang ditanyakan adalah ada bilangan kuantum utama, kemudian bilangan kuantum azimut, magnetik, dan spin, ya, keempatnya. Kemudian di sini ada kata-kata elektron terakhir. Jadi bukan seluruh elektron dari atom ini yang ditanya keempat bilangan kuantumnya, tetapi hanya elektron terakhirnya. Ya, jadi kita konfigurasikan dulu untuk Mg12. Mg12 berarti kalau kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Dah ya. 4, 10, 12 berarti pas. Nah, artinya elektron terakhirnya berada pada 3s2. Oke, jadi kita analisis nih 3s2 ini bilangan kuantumnya seperti apa. Untuk yang masih bingung bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron, boleh dilihat dulu video sebelumnya mengenai konfigurasi elektron ya.
Nah, 3s2 ini artinya N-nya sama dengan 3. Oke? Jadi langsung saja kulit utamanya berapa, itulah bilangan kuantum utama. Kemudian bilangan kuantum azimutnya kita lihat dari subkulit ya. Subkulit ini kan S nih. S berarti bilangan kuantum azimutnya bernilai 0. Nah, ingat ya, S tadi kan 0, P1, D2, F3. Kemudian untuk menentukan M, kita gambarkan dulu orbitalnya. S ini kan dia hanya punya satu orbital, dan satu orbital ini punya nilai 0 ya. Nah, ini 2 elektronnya di sini nih, elektronnya 2, berarti elektron terakhirnya adalah elektron kedua dari S2 ini. Jadi kalau kita buat elektronnya, pertama kita buat dulu yang arah atas dulu. Oke, karena tidak ada lagi orbital-orbital yang lain, maka kita langsung tuliskan elektron yang berikutnya di sini ya, satu orbital ini. Tetapi harus berlawanan arahnya. Jadi kalau sudah berpasangan maka dia harus berlawanan. Jadi arahnya ke bawah. Nah, inilah yang dinamakan elektron terakhirnya. Letaknya ya, letaknya maka M-nya itu letaknya di elektron terakhirnya itu letaknya di M sama dengan 0. Kemudian S itu adalah arah elektronnya, spinnya ya. Kalau di arahnya atas plus setengah, kalau arahnya bawah itu minus setengah. Dan elektron terakhir ini kan yang tadi yang merah-merah nih, arahnya kan ke bawah, berarti S-nya adalah min setengah. Ya, selesai. Sesimpel itu. Untuk yang soal B, S16. Ini ada S16. Kalau kita konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P. Bentar, kita hitung dulu. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12. Berarti kan sisa 4 lagi ya dari 16. Berarti ini 3P 4. Nah, jadi elektron terakhirnya pasti di sini di 3P4. Jadi tingkat energi paling akhir atau paling besar ya, tingkat energi paling besar. Jadi di 3P4. Maka 3P4 itu punya kulit utama sama dengan 3. Jadi N sama dengan 3 ya. L-nya ini kan P nih. P itu berarti L-nya sama dengan 1. Kemudian M-nya kita gambarkan. P itu punya 3 orbital. 1, 2, 3. Tengah-tengah 0, kiri min 1, kanan plus 1. Ada 4 kan? Ya, ada 4 di sini, berarti kita buat menurut kaidahan harus tunggal dulu. 1, 2, 3. Nah, setelah habis orbital yang kita bisa isi tunggal, maka kita balik lagi ke yang awal, tetapi dia berpasangan dan arahnya berlawanan. Ya, jadi tadi kan 1, 2, 3, berarti tinggal satu lagi. Yang terakhir kita bedain ya warnanya ya, biar gampang dilihat. Nah, jadi ini yang terakhir nih. Yang terakhirnya itu berada pada min 1, maka M-nya sama dengan min 1. Dan S, karena di arahnya ke bawah, maka S-nya sama dengan min setengah ya. Jadi elektron terakhir dari S16 ini mempunyai bilangan kuantum N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan min 1, dan S sama dengan min setengah. Berikutnya C, ada CR24. Oke, kalau udah 20-an ini enaknya pakai konfigurasi elektron gas mulia ya. Kita singkat dengan AR. Oke, AR itu sudah mewakili sampai ke 3P6 dan nilainya sudah 18. Jadi dari 3P6 lanjut ke 4S2 ya, 18, 19, 20, 3D 4. Tapi ini kurang stabil ya, seharusnya
Karena subkulit D itu cenderung mengisi setengah penuh atau penuh, ya setengah penuh itu 5, kalau penuh itu 10, dan yang nanggung itu kalau dia kurang 1, jadi seperti 4 ini, maka dia konfigurasinya harusnya seperti ini. D itu jadi 5 ya, 3D5, satunya itu dari si S ini, jadi S nya tinggal 1 nih, 1 itu ya. Nah, elektron terakhirnya kita ambil di sini, di 3D5. Oke, jadi 3D5 itu karena 3, maka N nya sama dengan 3, kemudian L nya ini kan D itu berarti L nya 2. M kita gambarkan dulu, D itu punya 5 orbital, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terus kita buat ya, kan 5 nih elektronnya, nanti kita tulis dulu dari sebelah kiri. Oh ya, bentar kita buat dulu ini 0, ke kiri min 1, min 2, kanan plus 1 plus 2. Nah, 5 ya tadi ya, 1, 2, 3, 4, dan elektron terakhirnya berada di sini. Arahnya tetap ke atas karena dia tunggal-tunggal dulu. Jadi M nya karena letaknya di plus 2, maka M nya plus 2. S nya karena dia arahnya ke atas, maka S nya bernilai plus setengah ya. Contoh kedua, harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari unsur X adalah N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan 0, S sama dengan min setengah. Nomor atom unsur X tersebut adalah, nah jadi untuk contoh 2 ini yang ditanyakan adalah nomor atom, sedangkan yang diketahui adalah bilangan kuantum elektron terakhir ya. Jadi keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir itu diketahui. Nah, jadi maksudnya ini kita cari dulu nih, bilangan kuantum ini bisa menunjukkan kita bagaimana konfigurasi elektronnya ya, tepatnya konfigurasi elektron, si elektron terakhirnya itu berhenti di mana ya. Jadi kita manfaatkan dulu ini, N sama dengan 3, artinya kulit utamanya adalah 3, L sama dengan 2, berarti subkulitnya itu subkulit D ya. Ingat L sama dengan 2 berarti subkulit D. Kemudian jumlah elektron yang kita bisa cari dengan memanfaatkan data M dan S. Ingat nih, kalau misalkan subkulit D, maka dia punya 5 orbital. 1, 2, 3, 4, 5 orbital. Tengah-tengah 0, min 1, min 2, plus 1, plus 2. Oke. Jadi elektron terakhirnya akan berhenti di 0, di tengah berarti. Tetapi kita lihat nih, arahnya itu min setengah. Kalau min setengah artinya nanti arah elektronnya itu harus ke bawah. Kita mulai isi 1, 2, 3. Nah, kalau di sini kan berhentinya di 0 nih, tapi tidak sesuai dengan arah elektronnya ya. S-nya kan harusnya ke bawah. Jadi kita lanjutkan. Oke. Nah, ini udah dapet ya. M-nya sama dengan 0, S-nya itu arah ke bawah, min setengah. Artinya 3D ini elektronnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini 3D8. Nah, 3D8 ini terakhirnya. Artinya kalau kita konfigurasikan si X ini ya, maka konfigurasi elektron dari X adalah
Pokoknya sampai ketemu 38. Berarti kan awalnya itu 1s 2 2s 2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d. Nah, udah dapet 3d kan. Nah, terakhirnya kan 3d 8. Nah, di sini untuk menentukan berapa nomor atomnya, kita hitung saja berapa elektronnya. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20, tambah 8, 28. Berarti ini konfigurasi untuk X dengan nomor atom 28, ya. Nah, karena elektronnya itu 28 dan X ini netral, dalam keadaan netral, maka nomor atomnya itu sama saja dengan elektronnya atau 28. Contoh yang terakhir, elektron yang memiliki bilangan kuantum yang tidak diizinkan adalah, nah ini ada kata-kata tidak diizinkan, berarti salah satu dari bilangan kuantumnya, dari keempat bilangan kuantumnya itu tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan bilangan kuantum yang lainnya. Misal nih A, kita cek ya, n sama dengan 3. Oke, n sama dengan 3 artinya dia punya kulit utamanya adalah 3. Nah, untuk kulit utama 3 itu kan berarti subkulitnya bisa 3 subkulit S, 3S, 3P dan 3D, gitu kan? Berarti L-nya bisa sama dengan 0, sama dengan 1, sama dengan 2. Nah, ini di sini katanya L sama dengan 0, berarti kan memungkinkan kan? Karena kalau 0 berarti dia 3S. Oke, masih memungkinkan. Kemudian M sama dengan 0. Nah, di sini kita cek S itu kan dia hanya punya satu orbital dan nilainya hanya 0. Berarti ini benar ya. Kalau di sini katanya M sampai dengan 1, itu berarti tidak mungkin. Jadi ini benar. Kenapa S tidak usah dicek? S itu selalu memungkinkan. Bisa S-nya min setengah, artinya dia arah ke bawah elektronnya. Bisa plus setengah, artinya arah ke atas. Jadi untuk S itu kita tidak perlu cek. Jadi yang dicek itu adalah N, L, sama M-nya. Untuk yang B, N sama dengan 2. N sama dengan 2 berarti kulit utamanya 2. L sama dengan 1. L sama dengan 1 berarti kan subkulitnya adalah P. Nah, benar ya, kalau 2 itu bisa 2S, bisa 2P. Yang tidak ada adalah 2D. Nah, sampai sini masih benar. M sama dengan 1. Untuk P itu ingat orbitalnya ada 3. Kemungkinannya di M-nya sama dengan 0, plus 1 atau min 1. Berarti M sama dengan 1 itu benar ya. C, N sama dengan 3. 3 lagi. Oke, L sama dengan 2. Kalau L sama dengan 2 berarti subkulitnya adalah subkulit D. Untuk D dia punya 5 orbital, 1, 2, 3, 4, 5, 0, plus 1, plus 2, ke kiri min 1, min 2. Berarti kalau M sama dengan min 1 itu memungkinkan. Jadi C masih mungkin. Untuk yang D, N sama dengan 3, 3, L sama dengan 1, berarti kan subkulitnya P. Dan P itu sama seperti yang atas tadi, P itu kan punya 3 orbital, 0, plus 1, min 1. Nah, di sini M-nya sama dengan 2. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin kalau subkulit P itu M-nya bisa 2 ataupun min 2. Jadi ini salah di sini nih. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Untuk E, perlukah kita cek? Boleh. N sama dengan 2. N sama dengan 2 berarti kulitnya 2. L sama dengan 0 berarti subkulitnya adalah S. M sama dengan 0. Oke, betul ya. Jadi ini memungkinkan. Oke, apakah sudah bisa dimengerti? Insya Allah bisa ya, karena bilangan kuantum ini tidak sesulit yang dibayangkan sebenarnya, asalkan kalian sudah tahu basicnya, yaitu mengkonfigurasikan elektronnya.
Nah, ini ada tugas untuk hari ini. Tentukan keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir unsur berikut. Jadi ada A, Si dengan nomor atom 14, B, Ca20, C, Co27, D, Ti22. Baiklah, kita akhiri dulu pelajaran kita kali ini. Semoga kalian mengerti. Jika ada yang kalian ingin tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.